Oke, shalom kepada kita semuanya. Terima kasih kepada komunitas ini ya, itu telah mengundang saya untuk bergabung sekaligus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tadi disampaikan harus kenalan dulu ya. Sebenarnya ini bukan the first ya aku gabung di komunitas ini. Aku juga sempat gabung waktu aku di asrama, cuman sekarang karena banyak pelayanan, jadi tidak bisa bergabung. Tapi untuk pembicara baru pertama kali ini. Nah, untuk nama sendiri teman-teman bisa lihat ya di flyer. Nama lengkap saya Ratuwarni Zega. Saya orang Nias. Saya sekarang pelayanan di GPI Babelan, Bekasi. Di situ saya pelayanan sebagai guru sekolah minggu, juga di bagian praise and worship dan berbagai pengajaran. Misalnya kalau ada pengajaran baptisan, pemuritan, jadi saya terlibat di dalamnya. Nah, untuk pekerjaan saya sekarang lagi studi S2 Pendidikan Agama Kristen di STTREM. Tahun ini Tuhan Yesus pasti berkehendak saya akan diwisuda. Selain itu saya juga bergabung sebagai pengajar tim teaching. Saya mengajar mahasiswa. Di sini ada mahasiswa saya, tadi saya kaget. Ya ada ya? Iya, ada mahasiswa saya di sini. Ya, terima kasih, itu aja perkenalannya. Nanti kalau ada yang lain lagi, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ada ya. Oke. STTREM, Kelapa Gading. STT Rahmat Immanuel Jakarta. REM, bukan real ya. Oke, udah sekian perkenalannya ya. Oke. Salam kenal Kak Erat. Apa kabar, sehat? Puji Tuhan, sehat. Selamat ya. Asli ini saya sudah bisa berbagi. Iya, betul. Saya asli Nias. Nias bagian apa, Kak? Gimana? Nias bagian apa? Nias Utara, Selatan, Barat? Nias Utara. Oh, aku orang India dari Karawang, tinggal di Medan. Aku STT di Bandung. Karisma lah, bagian teologi. Angkatan 2018. Asal Senapa Satya. Sudah lama terjumpa, Kak Erat, Warni. Oke. Salam kenal ya. Oke, saya boleh bagikan. Oh, masih host menonaktifkan berbagi layar, boleh jadiin saya host atau host gimana? Ini musik apa, Kak? Sudah, Kak. Oke. Tunggu sebentar ya, mohon teman-teman. Oke. Oke, belum terlihat ya? Bagaimana teman-teman? Sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Saya atur dulu ya. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul yaitu impact. Ya, teman-teman yang di rumah dimanapun berada, kita buka Alkitab kita atau Al-handphone. Mari kita buka di Matius pasal 13 ayat 31 sampai 35. Oke, teman-teman bisa lihat layar ya. Oke, sudah saya sediakan juga di layar. Ayat yang ke-31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Dan tanpa perumpamaan, suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Oke, teman-teman bisa ngikutin ya. Nah, jadi kita belajar tadi judulnya impact. Impact itu bahasa Inggris ya. Jadi artinya itu dampak atau pengaruh yang kuat. Kadang di saat-saat sekarang ini banyak anak muda itu memiliki sifat egosentris atau hedonisme. Mereka itu hanya berfokus pada diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak mempedulikan orang-orang di sekeliling mereka. Bahkan mereka hanya fokus pada aku harus sukses, aku harus maju, dan sebagainya. Jadi tidak berdampak lagi. Jadi malam hari ini kita diingatkan lagi, kita sebagai pemuda dan juga teman-teman semuanya di sini yang sudah join, kita diingatkan lagi bagaimana berdampak bagi sekeliling kita. Jadi sesekali hidup ini bukan hanya berfokus kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada orang lain. Berdampak atau memberi pengaruh. Oke. Nah, kalau berbicara tentang pengaruh, itu ada 2, pengaruh positif dan pengaruh negatif. Saya coba searching. Nah, berbicara soal pengaruh, memang kenyataannya hanya ada 2 jenis manusia, yaitu manusia termometer dan manusia termostat. Manusia termometer adalah manusia yang dipengaruhi dunia, dan sebaliknya manusia termostat yaitu manusia yang mempengaruhi dunia. Saya rasa saya tidak akan menjelaskan secara detail apa maksudnya ini. Saya rasa teman-teman yang sudah usia di atas 20 atau ada yang belum 20 di sini, nggak apa-apa. Saya rasa sih di teks ini cukup jelas buat kita. Kita tinggal introspeksi diri sekarang. Kita di bagian mana? Jangan-jangan kita adalah orang-orang yang mudah dipengaruhi oleh dunia. Sedangkan firman Tuhan berkata, jadilah terang dan garam. Itu artinya kita yang memberi pengaruh. Dan sebagai anak Tuhan, pengaruh yang kita berikan adalah pengaruh yang positif. Oke, jadi kita anak-anak Tuhan harus memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita sudah baca tadi firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga dalam perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini teman-teman. Tuhan Yesus dalam berkhotbah, berceramah, bercerita tentang kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu menggunakan kata atau istilah perumpamaan. Nah, perumpamaan atau seumpamaan dalam bahasa Yunani adalah homoide, artinya menjadi contoh. Oke. Atau sama halnya dengan persamaan atau perbandingan dengan apa yang dijelaskan. Atau seakan-akan. Jadi kerajaan surga ini seakan-akan seperti biji sesawi dan ragi, atau kerajaan surga ini sama halnya dengan biji sesawi dan ragi. Oke, dalam gambar kita bisa perhatikan biji sesawi paling kecil.
Oke, saya pernah melihat biji sesawi itu, dan itu kecil banget teman-teman. Itu kecil banget, lebih kecil dari biji cabai. Ya, teman-teman mungkin yang sudah pernah melihat biji sesawi ini pasti paham. Meskipun di gambar kurang jelas, tapi itu menunjukkan itu bagian yang paling kecil. Dan ragi adalah kumpulan dari beberapa zat itu untuk mengembangkan suatu adonan. Ada apa sih dengan biji sesawi dan ragi ini? Apa sih dampaknya? Oke, ya betul, sekecil ketumbar. Oke, thank you Sis Ana. Nah, itu benar-benar ada apa sih? Jadi pertanyaan dong buat kita. Ya, seberapa hebat sih biji sesawi dan ragi ini? Kok sampai Tuhan Yesus menggunakan itu sebagai perumpamaan kerajaan surga? Tidak main-main loh teman-teman. Kerajaan surga. Kita akan bahas satu persatu dari perumpamaan ini. Oke. Nah, ini biji sesawi, teman-teman bisa lihat. Oke. Nah, biji sesawi ini adalah suatu pohon jika ditanam itu merupakan tumbuhan yang tumbuh dengan cepat. Oke. Tumbuh dengan cepat itu dalam kutip itu jika dirawat. Oke. Perhatikan ya beberapa ciri-ciri dari pohon sesawi ini. Nah, teman-teman, biji sesawi adalah biji yang paling kecil dari segala jenis biji-bijian yang ada. Namun, nah ini dampaknya. Jika benihnya tumbuh, maka ketinggiannya bisa mencapai 4-5 meter. Itu tinggi banget loh, 4-5 meter. Nih, itu tinggi banget pohonnya. Dan bukan hanya itu daun-daunnya lebat. Dampak itu lagi sehingga burung-burung dapat bersarang di atasnya. Selain itu, tanaman sesawi sebagai sumber minyak, bahan makanan, bahkan obat-obatan. Teman-teman bisa perhatikan ya, betapa berdampaknya biji sesawi yang paling kecil, tapi bisa menjadi sarang burung. Bisa memberikan kesejukan kepada orang yang misalnya berhenti di jalan, jenak, dan bisa dijadikan sebagai sumber minyak, bahan makanan dan obat-obatan. Padahal kecil sekali, kecil. Ya, begitu juga dengan kita dalam komunitas ini. Jangan anggap baru komunitas yang berdiri berapa tahun ini. Programnya berapa tahun komunitas ini deh? Sudah mau jalan 4 tahun, Kak. 4 tahun. Oke. Udah 4 tahun. Jangan sampai kita terlena akan waktu. Saya lihat visi misi di Facebook tentang breakthrough itu luar biasa banget. Dan saya rasa harus benar-benar direalisasikan ini. Harus benar-benar berdampak. Ini saya tadi sudah screenshot visi, menjangkau, merangkul, dan bekerja sama di antara pemuda-pemudi dari berbagai lintas denominasi, gereja atau aktivitas rohani lainnya untuk bisa menjadi saksi Kristus. Misi, memberikan dukungan teladan yang baik bagi sesama anak muda untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Berikutnya, mengembangkan talenta atau karunia yang dimiliki untuk menjadi berkat bagi orang lain. Benar ya? Ini luar biasa loh visi misi dari teman-teman semuanya. Jadi benar-benar harus direalisasikan. Meskipun hanya terdiri dari beberapa orang, tapi jangan menganggap paling kecil, belum bisa apa-apalah. Harus benar-benar berdampak buat orang-orang di sekitar. Ini kalau tercapai ini visi misi ini luar biasa. Pasti semua yang join di sini semua adalah anggota kerajaan surga. Saya yakin. Oke. Jadi benar-benar adalah harus bisa berdampak.
bagi orang-orang di sekeliling kita. Kadang kita berpikir ya secara pribadi, kalau berdampak itu kan mesti harus yang besar-besar ya. Misalnya datang ke panti asuhan, kasih Indomie, datang kemana lagi? Ke asrama STTRM, kasih sayuran, dan sebagainya. Nggak mesti begitu dalam berdampak. Misalnya senyum kita ini saja, jangan sampai kita lagi bermasalah, terus ketemu dengan teman kita memasangkan muka yang cemberut. Itu juga memberikan dampak negatif, aura negatif kepada sesama. Jadi dimulai dari hal-hal kecil, langsung ada inisiatifnya menolong dan sebagainya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bahwa bukan hanya dari diri, berfokus kepada diri kita sendiri. Tuhan Yesus juga melakukan pelayanan itu dari hal-hal kecil. Untuk menghadirkan kerajaan surga, Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang kecil. Tuhan Yesus berjalan kaki dari desa ke desa loh. Itu hal-hal kecil. Tuhan Yesus mau mendengarkan keluh kesah manusia, berdampak bagi orang lain bertobat. Jadi kita benar-benar harus menghadirkan kerajaan surga itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Pokoknya dimanapun kita berada, kita harus menghadirkan kerajaan surga itu. Aduh, apalagi ini kerajaan surga yang gimana lagi nih? Kerajaan surga itu bukan hanya berbicara tempat, istana yang megah. Tapi kerajaan surga dalam hal ini berbicara tentang sifat-sifat yang kudus yang Tuhan inginkan. Sukacita, kasih, kemurahan, kesabaran, dan sebagainya. Itu salah satu menghadirkan kerajaan surga itu. Jadi benar-benar harus bisa berdampak. Lalu di samping biji sesawi, Tuhan juga memberikan perumpamaan kepada kita, teman-teman, yaitu ragi. Oke, teman-teman bisa lihat ragi. Ragi itu adalah fermen yang merupakan zat yang dapat menyebabkan fermentasi. Diperlukan dalam proses fermentasi adonan roti dan kue. Proses fermentasi mengubah gula menjadi gas karbon dioksida atau CO2 mengakibatkan adonan menjadi mengembang. Jadi ragi ini adalah suatu zat yang digunakan untuk mengembangkan adonan kue. Tapi itu jika digunakan dalam jumlah sedikit tapi berefek, berdampak banget dalam adonan kue yang dibuat. Oke, di firman Tuhan tadi dikatakan bahwa, kita baca lagi ya, firman Tuhan tadi di 34. Oke, siapa ya? Boleh, Sipri boleh bantu saya baca nih ayat yang ke-34? Ya, ayat 34. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka. Oke. 34. Atau beda? Alkitab kita beda kah? Yang di layar aja sih. Tadi sepertinya baca yang 33. Oke. Oh iya, sorry. Maaf. Yang di layar aja yang 34. 34. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Oke, terima kasih. Nah, iya ya. Perumpamaan kedua adalah untuk mengabarkan kerajaan surga itu Yesus mengumpamakannya dalam ragi yang diambil oleh seorang perempuan.
Nah, teman-teman, ragi itu adalah biasa digunakan oleh perempuan-perempuan Palestina pada saat di zaman Alkitab, juga sampai sekarang. Ya, perempuan-perempuan di Palestina, orang-orang di Palestina suka menggunakan ragi itu untuk membuat adonan kue. Nah, jadi dikatakan di firman Tuhan tadi itu 3 sukat. Memasukkan sedikit. Sedikit itu kan berarti tidak banyak. Sedikit ragi ke dalam 3 sukat tepung. Oke. Sehingga adonan tersebut menjadi khamir seluruhnya. Khamir itu mengembang. Sehingga adonan tersebut mengembang seluruhnya. Nah, di sini dikatakan 3 sukat tepung. 3 sukat itu saya coba cari, satu sukat itu sama dengan 12 liter. Ya, jadi berarti kalau 1 sukat 12 liter. Berarti kalau 3 sukat berarti sama dengan 36 liter. Nah, saya coba hitung lagi 1 liter berapa kilogram, karena untuk mengukur massa atau berat, kita biasanya lebih enak dengar kalau kilogram. Jadi 1 liter sama dengan 1 kilogram. Nah, untuk 36 liter ini sama dengan 36 kilogram. Jadi teman-teman bisa pahami, bisa ngikutin, 36 kilogram tepung itu berat loh. 36 kilogram tepung itu kita masukkan sedikit ragi. Tetapi hasilnya apa? Itu menjadi khamir. Mengembang, adonan tersebut mengembang seluruhnya. Jadi benar-benar Tuhan Yesus itu dalam memberikan perumpamaan luar biasa sekali. Kita belajar dari hal-hal yang kecil, bagaimana kita harus berdampak. Jika saat ini kita dalam pelayanan, yuk berdampak di pelayanan. Jangan pernah telat, atau usahakan dalam bertutur kata itu harus sopan. Banyak juga ya anak-anak muda sekarang sangat disayangkan. Menjadi suatu kebanggaan bagi mereka itu berkata-berkata yang toksi-toksi itu, berkata yang kasar-kasar. Kayaknya kayak untuk mengeluarkan semua nama kebun binatang itu kayak hal-hal yang wajar bagi mereka. Ya, bukan di sini ya, di luar sana. Tapi kita diingatkan lagi, teman-teman diingatkan, saya juga diingatkan, bahwa mulut kita pun harus bisa memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah seadanya, ngomonglah seadanya. Nggak perlu lagi pakai bahasa ya toksi-toksi itu, penghubung-penghubung itu. Kita harus menjadi berkat dalam perkataan, dalam tindakan, dalam tingkah laku. Jadi sama seperti ragi ini, kita cuma 1 orang jiwa, misalnya di gereja ada 3.000 jiwa, kita cuma 1 tapi benar-benar berdampak buat mereka. Jika kita selalu tepat waktu datang ke gereja, mereka akan melihat ada Kristus dalam diri kita. Jadi kalaupun di sini anggotanya ada 27 orang, jika misalnya siapa di sini? Misalnya Sis Maria aktif, selalu buka kamera, dari tadi pas saya join udah buka kamera, luar biasa sih, mantap. Jadi kesan pertama saya masuk sih ya Sis Maria ini benar-benar berdampak. Ya mudah-mudahan begitu kenyataannya. 1 orang di antara 26 berdampak. Aduh, jadi gimana ya? Terkesan, aduh kayak ada aura positif gitu. Saya pas masuk, ya ketawa bahagia ya. Ya benar, saya benar nih kalau muji, nggak neko-neko, nggak bohong-bohong, emang benar. 1 orang di antara 26 orang itu memberikan aura positif, kesan. Aduh berdampak, aduh luar biasa ini komunitas ini. Keren banget. Jadi biarpun kita kecil di antara semua orang, atau kita yang paling miskin di antara persekutuan kita, atau kita yang paling aduh aku baru tamat SMA nggak bisa lanjut kuliah, tapi berdampak itu nggak mesti sekolah tinggi-tinggi teman-teman. Bukan berarti nggak berguna juga sekolah tinggi-tinggi, berguna. Itu juga mengasah
pikiran kita, menambah wawasan. Tapi untuk berkata-kata, untuk bertingkah, untuk bersikap, itu benar-benar butuh pertolongan dari Roh Kudus. Nah, kita sebagai anak-anak muda itu jangan terlena dengan waktu. Jangan anggap saya masih muda, masa depan masih panjang. Hello, jangan terlena dengan waktu seperti itu. Siapapun kamu, apapun jabatanmu, semudah apapun dirimu, kalau Tuhan bilang stop ya stop. Jadi jangan pernah kita terlena dengan keadaan. Kita harus benar-benar memanajemen waktu kita. Kita harus berdampak buat siapapun yang kita temui. Jangan pernah pilih-pilih untuk memberkati. Karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberkati kita. Nah, jadi dalam perumpamaan itu, untuk menjadi dampak, menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita berada, ada beberapa poin. Pertama adalah sebagai orang percaya, kita semua di sini harus memberi pengaruh yang baik di sekeliling kita. Impact, berdampak. Itu poin pertama, kita harus memberikan pengaruh yang baik di sekeliling kita. Berikutnya, sesuatu yang dimulai dari hal-hal kecil atau sederhana, misalnya dari komunitas ini dimulai dulu dari ibadah setiap minggu, nanti ada buat KKR, atau kita diajak jalan-jalan kemana, ke Korea, ke Bali untuk menginjil, atau ke Papua, dimulai dari hal-hal kecil dulu. Percayalah bahwa Tuhan itu beserta bagi orang-orang yang tulus hatinya. Juga saya percaya di komunitas ini akan benar-benar bertumbuh. Bahkan bukan hanya sekedar itu, berbuah, lebat, dan berdampak bagi orang-orang banyak. Jadi hal-hal yang kecil atau sederhana, jika dilakukan dalam terang firman Tuhan, maka di kemudian hari akan berdampak besar. Ya, amin. Berikutnya, sesuatu yang kecil mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Percaya nggak sih teman-teman, sesuatu hal yang kecil mampu mengubah hal-hal yang di sekitar kita? Tadi pas saya pertama join itu agak-agak deg-degan ya, karena saya lihat dari nama teman-teman semuanya aja sudah, dari namanya aja loh, karena pas saya masuk tadi semua pada tutup kamera, yang buka hanya beberapa, kayak Sis Maria, terus Kak Yonatan. Nah sekarang Kak Yonatan udah tutup lagi. Nah pas saya masuk tadi saya agak deg-degan, waduh orang-orang yang luar biasa ini semua ini, dari namanya aja ketahuan. Nah luar biasa, saya sudah mulai, aduh gimana ini yang saya hadapi, orang-orang luar biasa ini, komunitas yang bukan main-main. Tapi pas Kak Yonatan say hello, aduh saya langsung luluh hatinya. Benar-benar sesuatu yang kecil mampu mengubah hal di sekitar kita. Saya jadi nyaman, saya jadi percaya diri. Padahal tanpa disadari, bukan tujuan Kak Yonatan tadi kayak gitu, say hello dan ya memberikan semangat lah buat saya. Tapi itu mengubah percaya diri, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jadi teman-teman harus percaya sesuatu yang dilakukan, hal sekecil dan sederhana apapun, percayalah mampu mengubah hal-hal di sekitar kita. Seberat apapun itu bisa mengubah hal besar. Berikutnya, kita sebagai orang percaya bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Kita harus garis bawahin, bertanggung jawab. Karena bertanggung jawab itu sesuatu yang mandat yang diberikan kepada kita, dan kita harus selesaikan dengan sebaik mungkin. Jadi kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, komunitas itu diberikan tanggung jawab untuk menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita berada. Kita harus bisa. Kerajaan surga itu bukan berbicara soal tempat. Soal tempat, tapi kerajaan surga itu berbicara soal sifat, hal-hal yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ada damai sejahtera. Kayaknya kalau nggak ada siapa ini, Kak Ezra, aduh nggak seru nih komunitas ini. Nah itu dampak yang baik. Kayaknya kalau nggak ada Kak Sifri,
aduh kayaknya gak seru deh. Jadi kita harus benar-benar menghadirkan kerajaan surga dimanapun kita berada. Jangan sampai nggak ada, misalnya, maaf ya Sis Intan ya, misalnya nggak ada Sis Intan, aduh puji Tuhan Sis Intan nggak join lagi malam ini, jadi nggak berisik. Jadi jangan sampai, itu contoh ya Sis. Oke. Jadi benar-benar harus bisa berdampak, karena itu merupakan tanggung jawab kita. Dengan demikian, kita harus memberi dampak positif. Oke. Ingat teman-teman, sekecil apapun perbuatan kita, selama itu berkenan di hadapan Tuhan, maka akan berdampak dan menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga endingnya kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan Yesus. Kita akan mendapatkan mahkota dari Tuhan Yesus. Nih, kita saat ini malam ini sudah ditulis nih di buku surga ini. Ada 29 orang yang join. Sudah ditulis. Ini termasuk udah menjadi bagian warga kerajaan surga. Ada hadiah dari Tuhan Yesus. Kata orang, banyak upahmu di surga. Ya, saya sangat setuju makna itu. Ada upahmu, banyak upahmu di surga lakukan. Tapi Tuhan juga berjanji akan menyertai kita selagi kita pun masih di dunia. Jika kita melakukan kehendak Tuhan dengan tulus, upah kita itu besar di surga dan di dunia. Apa hadiah yang Tuhan berikan kepada kita? Tuhan Yesus selalu menyertai kita, bahkan dalam keadaan apapun, sesulit apapun, Tuhan akan selalu menyertai kita. Hari Jumat, kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus. Jumat Agung, kita semua ya haruslah ya beribadah kepada Tuhan. Itu sangat-sangat bermakna dalam kehidupan kita. Lewat kematiannya di kayu salib mampu mengubahkan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Manusia lama kita yang suka berbuat dosa, suka apalagi selingkuh, ada yang selingkuh di sini, suka selingkuh, mainin cewek atau mainin cowok dan sebagainya, sudah ditanggung dan bertobatlah, karena Tuhan ingin kita menjadi manusia yang baru, sepenuhnya berada. Oh, nggak ada, puji Tuhan ya, nggak ada, puji Tuhan nggak ada. Oke, saya setuju ya, emang harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri ketuhanan. Oh, maksudnya nggak ada yang ngaku, Kak? Waduh, parah sih. Ya, saya percaya kita semua anak-anak Tuhan yang baik-baik dan anak-anak yang takut akan Tuhan. Oke, jadi itu beberapa teman-teman yang bisa saya sampaikan tentang impact kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Sekali lagi, mulailah berdampak. Lakukanlah hal-hal yang kecil, dimulai dari hal kecil saja untuk bisa berdampak besar bagi orang-orang. Oke. Kita berdoa dulu atau ruang diskusi dulu? Gimana ini tadi? Moderatornya siapa? Doa dulu Kak, baru ruang diskusi. Oke, mari kita berdoa ya teman-teman. Ini saya stop share dulu ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini kami diingatkan kembali untuk berdampak, memberikan pengaruh yang baik, yang positif kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau katakan Tuhan, kami adalah orang-orang yang mempengaruhi dunia untuk menghadirkan kerajaan surga, bukan orang-orang yang mudah dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang jahat. Kami mau bersepakat, kami akan terus berada dalam koridornya Tuhan, sehingga hal-hal yang kami lakukan, yang sekecil dan sederhana apapun, berdampak besar bagi kerajaan-Mu dan bagi di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan ini benar-benar tertanam dalam hidup kami dan kami boleh mengaplikasinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.